Saudara, jelang wukuf di Arafah, Mekah, Arab Saudi, hari ini sebagian jemaah mulai melakukan ibadah tarwiyah dengan bermalam di Mina. Jelang puncak ibadah haji, wukuf di Arafah Sabtu siang, belasan ribu calon haji Indonesia menuju ke Mina untuk menunaikan ibadah tarwiyah. Sekitar 17.100 jemaah yang melaksanakan tarwiyah sudah berangkat ke Mina sejak Kamis malam 13 Juni 2024 lalu. Tarwiyah merupakan suatu prosesi ibadah haji yang dilakukan pada 8 Zulhijjah sebelum wukuf di Padang Arafah. Tarwiyah dilakukan oleh calon haji dengan cara meninggalkan Mekah menuju Mina dengan berpakaian ihram. Ya saudara, sekarang kita akan pantau terkait dengan pelaksanaan ibadah haji khususnya di lokasi Arafah bersama dengan jurnalis Kompas TV yang ditugaskan langsung ke sana. Ada Yasir Nene Ama bersama dengan juru kamera Pradaris Lesmana. Selamat pagi waktu Indonesia, Yasir. Dapat Anda sampaikan kepada kami bagaimana situasi di sana, Yasir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Imron. Selamat pagi waktu Arab Saudi. Di sini pukul 5.30 waktu Indonesia, waktu Arab. Kami baru selesai melaksanakan sholat subuh begitu dan dilanjuti dengan mendengarkan sedikit tausiah dan istirahat. Kami sudah berada di tenda Arafah, dapat dilihat di sebelah kiri saya. Ini adalah tenda yang kami tempati, yaitu di Maktab 333 yang ada di area Arafah. Proses perjalanan kami dari apartemen Azizia ini cukup lama begitu karena dari Azizia menuju ke Padang Arafah ini sekitar 21 kilometer begitu, jadi memakan waktu yang cukup lama. Selain itu juga memang pemeriksaan yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi juga cukup ketat begitu. Proses pemeriksaannya dilakukan melalui beberapa tahap, di mana kami jamaah haji khusus ini diminta untuk naik ke dalam bus terlebih dahulu, kemudian nanti dihitung jumlahnya sesuai dengan data yang telah diberikan. Setelah itu barulah nanti bus yang kami kendarai ini akan dilabeli stiker begitu. Nah, stiker ini seperti sejenis segel dan tidak boleh disobek ataupun tidak boleh dilepas hingga tiba di area Padang Arafah begitu. Setelah tiba di Padang Arafah nanti ada petugas yang nantinya akan mengecek apakah stiker itu masih tersegel atau tidak. Nah, setelah itu baru nanti stikernya dibuka dan jemaah akan keluar dari bus tersebut. Nah, ada sekitar belasan bus yang tadi bergerak dari Azizia menuju ke Padang Arafah. Proses pergerakan dari bus ini pun ternyata tidak semuanya mulus karena baru saja sekitar 5 menit yang lalu ada satu rombongan bus lagi yang tiba di sini. Hal ini dikarenakan memang pengaturan arus lalu lintas yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi sehingga ada beberapa bus yang akhirnya bisa dikatakan dibuang begitu ataupun jalurnya dipisahkan dulu, kemudian nanti diputarkan dulu baru menuju ke area Padang Arafah. Dan alhamdulillah kami jemaah haji khusus ini sudah tiba di area Padang Arafah, tepatnya di Maktab 33. Di sini sudah pada melaksanakan sholat subuh, kemudian saat ini agendanya adalah mereka istirahat begitu untuk menyiapkan diri untuk mengikuti serangkaian kegiatan jelang wukuf di Arafah nanti. Lalu seperti apa fasilitas yang nantinya akan diberikan dan juga apa saja yang nantinya telah akan dilakukan oleh jemaah haji khusus yang ada di sini, saya akan berbincang dengan Direktur Utama Patuna, Syam Reswiadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Syam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini kita telah tiba di Maktab 333 di Padang Arafah ini. Fasilitas yang diberikan ini seperti apa aja, Pak? Ya, alhamdulillah kita dapat tenda yang permanen, relatif lebih tebal karena tidak menggunakan terpal, hanya di atasnya saja, tapi tembok atau kiri kanannya semua menggunakan triplek, bahkan pintunya dengan pintu otomatis dorong dan tarik, sehingga relatif lebih menahan panas dari luar. Bahkan AC-nya pun cukup besar, dan seperti kita lihat AC ini sebenarnya yang digunakan
oleh AC-AC di airport-airport internasional, seperti di Jakarta maupun di Jeddah. Nah, ini menjadikan layanan yang lebih baik buat para jemaah. Oke, kemudian rangkaian kegiatan jelang wukuf di Arafah nanti akan diisi dengan kegiatan apa saja, Pak? Ya, biasanya sebelum zuhur itu jam 11 kita sudah siap-siap. Kalau ada yang tertidur kita bangunkan agar bisa berwudu untuk melakukan sholat zuhur dan asar jamak qasar dua-dua, kemudian dilanjutkan dengan khutbah Arafah atau khutbah Arafah dulu baru nanti dilanjutkan dengan sholat jamak qasar zuhur dan asar, berdoa, kemudian berzikir, dan kita makan siang. Setelah itu kita istirahat sampai menjelang sore hari pada asar kita akan sampaikan ke jemaah untuk berdoa kembali masing-masing. Tentunya akan dimulai dengan berdoa bersama dulu. Kita lihat aja nanti fasilitasnya mungkin apa tidak ruangannya untuk kita berdoa bersama. Namun apabila memang tidak memungkinkan dari jumlah 500 jemaah yang hadir, mungkin sebaiknya berdoa sekeluarga masing-masing dulu. Setelah itu kita lanjut dengan sholat maghrib dan sholat isya kita jamaah juga. Nah, kemudian kira-kira setelah makan malam jam 9 sampai setengah 10 atau paling lambat jam 10 kita menuju ke Muzdalifah. Oke, baik. Kemudian kondisi dari jemaah ini berkaitan dengan ada beberapa jemaah lansia yang aku lihat, kemudian ada dengan cuaca yang ini karena masih pagi, saudara, jadi masih terlihat sejuk begitu, namun nanti pada pukul 7 hingga siang hari nanti mungkin akan cukup terik begitu. Untuk memastikan kondisi kesehatan para jemaah sendiri seperti apa? Ya, alhamdulillah pada saat datang sepertinya sebelum kita keberangkatan pun sudah kita cek semua jemaah, kita pastikan mereka siap untuk menjalankan wukuf di Arafah. Namun apabila terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, tentunya insya Allah tim dokter siap membantu semuanya. Dan alhamdulillah hadir semua. Tinggal menunggu beberapa bis yang belum bisa hadir karena mungkin kemacetan di jalan luar biasa. Dengan adanya persyaratan baru di mana harus ditempel stiker di pintu bis dan segala macam, sehingga kepolisian juga tidak ingin ada kemacetan yang terlalu dahsyat, sehingga akhirnya banyak jalur-jalur yang ditutup untuk bisa masuk ke area tenda kita. Tapi insya Allah sudah terpantau, hanya tinggal kedatangan saja sampai ke tenda kita. Baik, terima kasih Pak Syam Resviadi. Itu tadi perbincangan saya dengan Direktur Utama Pasuna, Pak Syam Resviadi, yang menjelaskan bagaimana sebenarnya fasilitas yang didapatkan, kemudian mekanisme ataupun kegiatan yang dilaksanakan oleh jemaah haji khusus yang ada di Maktab 33 ini. Kalau kita lihat ini areanya cukup luas, informasinya bisa menampung sekitar 5.000 jemaah begitu yang ada di sini. Tidak hanya dan mayoritas di Maktab 33 ini adalah dari jemaah haji khusus. Nah, yang ingin saya tunjukkan kepada Anda, saudara, adalah terkait dengan pembatas area Padang Arafah dengan area luar begitu. Dapat kita lihat ini ada dua pagar. Yang pertama adalah pagar berjaring, kemudian di double lagi dengan pagar yang lebih tertutup begitu. Hal ini dilakukan untuk melindungi area maktab dari mengantisipasi adanya jemaah haji non visa yang nantinya akan bergerak ke sini ataupun ingin mencoba untuk masuk ke area Arafah dan melakukan wukuf di Arafah. Memang untuk tahun ini yang kami dapatkan informasinya lebih ketat begitu penjagaannya, tidak hanya memang pagar di area Arafah yang lebih tinggi dan lebih tebal begitu, namun yang juga kami dapatkan informasi bahwa penjagaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian juga sangat ketat begitu. Tidak hanya para jemaah haji yang selalu dicek apakah dia selalu membawa nusuk card ataupun smart cardnya, namun nanti juga akan dilakukan random checking begitu. Saya ingin menunjukkan kepada Anda, saudara, ini adalah smart card yang wajib dikenakan ataupun wajib digunakan oleh jemaah haji ketika berada di area Padang Arafah. Nah, ini satu-satunya identitas yang nantinya menjadi identitas resmi, sehingga jika ada jamaah yang memang tidak mengenakan ini, maka tidak diperbolehkan masuk ke area Padang Arafah. Nah, nanti juga ada tim dari Nusuk Inspektorat yang bertugas untuk melakukan scanning. Kalau kita lihat lebih detail lagi, memang ada barcode begitu. Nah, barcode ini yang nantinya akan di-scan oleh petugas untuk mengetahui bahwa apakah
smart card ataupun nusuk card yang kita gunakan ini asli atau tidak. Nah, harapannya memang tidak ditemukan adanya jemaah haji non visa yang nantinya akan berusaha untuk masuk karena memang penjagaannya sangat ketat begitu, dan diharapkan memang nanti ada koordinasi yang baik antara pemerintah Indonesia dan juga pemerintah Arab Saudi dalam menjaga keamanan dan juga kenyamanan jemaah haji Indonesia untuk melaksanakan ibadah wukuf begitu. Hingga saat ini di Arab memasuki waktu jam 6 pagi begitu, sehingga agendanya ini nanti sesaat lagi akan diajak jamaah untuk melaksanakan ibadah sholat duha begitu, dilanjutkan dengan beristirahat karena berangkat dari malam hari sampai di sini dini hari, jadi belum memiliki waktu yang cukup untuk istirahat. Setelah beristirahat nanti akan dibangunkan untuk melaksanakan sholat zuhur bersama. Waktu pelaksanaan wukuf adalah pada saat ba'da zuhur ketika matahari bergeser ke arah kanan ataupun bergelincir pada saat zuhur dan juga terbenam sebelum maghrib. Nah, ini adalah waktu puncak dari wukuf Arafah sehingga benar-benar jamaah haji Indonesia, kami semua yang ada di sini betul-betul diberikan kesempatan dan diminta untuk memberikan niat yang sebaik-baiknya, membuat fokus ataupun menjadikan diri kita fokus untuk melaksanakan wukuf di Arafah ini. Imron. Ya, baik Yasir, ini menarik sekali terkait dengan smart card, salah satu yang menjadi terobosan begitu ya, atau upaya dari pemerintah Arab Saudi dan juga penyelenggara ibadah haji tahun 2024 ini untuk memastikan tidak adanya jemaah haji ilegal yang menggunakan visa non haji untuk dapat masuk ke sana, kemudian juga memastikan kenyamanan dan juga keamanan jemaah haji yang secara legal kemudian sudah sejak tahun-tahun sebelumnya berniat melaksanakan ibadah haji. Ini menarik Yasir, tapi nanti kita akan bahas lebih lengkap lagi bersama Anda. Terima kasih atas laporan Anda Yasir Neneama dari Arafah, Mekah, Arab Saudi.